Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa Dalwa TV, para santri, para santriwati Darul Lugha Dakwah dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama melanjutkan kajian fikih Ramadan yang kali ini kita membaca kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, Al-Muqaddimatul Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadal, yang mana pada episode yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang melakukan ibadah puasa. Pada episode yang telah lalu dijelaskan bahwasanya di antara hal-hal yang disunnahkan adalah seseorang dianjurkan untuk mensegerakan berbuka dengan catatan ketika dia yakin bahwasanya sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu untuk berbuka. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya disunnahkan ketika berbuka dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma. Ya, kalau ada rutob hendaknya mengkonsumsi rutob. Jika rutob tidak ada maka dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma yang kering. Ya, rutob itu adalah kurma yang masih basah, sedangkan tamar adalah kurma yang sudah kering. Kemudian ketika tidak ada tamar, tidak ada rutob, tidak ada tamar, maka beralih kepada yang namanya alma, air putih. Kemudian pada episode yang lalu juga dijelaskan bahwasanya ketika kita mau berpuasa, ketika kita mau berbuka, kita disunahkan untuk membaca doa. Kemudian di situ disebutkan ada khilaf antara ulama, ada yang menyatakan doanya itu dibaca sebelum berbuka, ada pendapat lagi yang menyatakan setelah berbuka. Maka kita lebih baiknya kita mengambil kedua pendapat tersebut dengan membaca 2 kali sebelum berbuka dan setelah berbuka supaya kita mendapatkan pahala secara yakin. Ya. Kemudian disunnahkan juga ketika seseorang sudah berbuka dianjurkan untuk melakukan niat. Untuk melakukan niat berpuasa di esok harinya supaya tidak lupa nanti ke depannya. Begitu juga nanti ketika kita sahur, setelah selesai sahur disunahkan untuk mengulang niat tersebut, karena ada sebagian pendapat bahwasanya ketika kita niat di malam hari untuk berpuasa besok, namun setelah niat tersebut kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kalau dilakukan di siang hari, maka niat tersebut dianggap batal. Nah, untuk keluar daripada khilaf ini, kita dianjurkan untuk setelah sahur mengulangi niat lagi, niat puasa. Kemudian terakhir kita sampai kepada pembahasan disunnahkan bagi seseorang yang akan berpuasa keesok harinya untuk mengkonsumsi sahur, untuk melakukan sahur. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur, mengkonsumsi di waktu sahur itu ada barokahnya, ada keberkahan di situ. Nah, keberkahan di situ berupa pahala, keberkahan di situ berupa kekuatan seseorang untuk melakukan puasa besoknya. Keberkahan di situ ada keberkahan waktu di waktu sahur, karena khususnya di sepertiga malam terakhir banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang turun. Adalah waktu yang termasuk waktu-waktu yang mustajab. Ketika itu kita berdoa, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun daripada dosa-dosa kita yang telah lakukan. Di waktu sahar itu adalah waktu yang sangat istimewa, sangat spesial untuk seseorang mendekatkan diri, untuk seseorang mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan segala dosa-dosanya, supaya dikabulkan segala hajat-hajatnya. Nah, makanya Nabi SAW menyatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dan juga dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan bahwasanya perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ya, ketika sahur kita makan ataupun kita minum paling tidak walaupun cuma 1 teguk air,
itu merupakan pembeda antara kita dan ahlul kitab, antara pemeluk agama lain yang memang dahulu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu berpuasa. Bagaimana firman daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Nah, ini Nabi SAW bersabda, pembeda antara kita dan umat-umat terdahulu dalam puasanya adalah kita itu mengkonsumsi sahur. Maka hendaknya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sahur. Dan sahur itu waktunya dimulai dari separuh malam yang kedua. Jika malam sudah sampai separuhnya, maka separuh yang kedua itu adalah waktu untuk bersahur. Namun disunnahkan untuk ditakhir, disunnahkan untuk diakhirkan sampai sesaat menjelang masuknya waktu subuh, kira-kira katanya ulama sekitar 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Dan disunnahkan untuk mengakhirkan sahur dengan catatan bahwasanya kita dalam keadaan masih yakin ataupun menduga bahwasanya malam itu masih ada, belum masuk waktu subuh. Kalau kita ragu, ya hendaknya kita tidak mengakhirkan lagi untuk bersahur. Jadi kalau misalkan kita akhirkan 5 menit lagi, nanti kita akan masuk kepada keraguan bahwasanya ini sudah masuk subuh atau tidak. Ketika itu tidak sunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Ya. Baik. Mari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina wa masyayikhihim fid dharain amin. Qala wal ightisalu in kana alayhi ghuslun qabla as-subhi wa yata'akkadu lahu tarkul kadhibi wal ghibati wa yusannu tarku ash-shahawati fa in syatamahu ahadun tadhakkara annahu sha'imun wa tarkul hijamati wal madghi wa dhawqi at-ta'ami wal qiblati wa tahrumu in khashiya minha al-inzal wa yukrahu as-siwaku ba'da az-zawal wa yustahabbu fi ramadan at-tawsi'atu 'ala al-iyal wal ihsanu ila al-arhami wal jiran wa iktharu as-sadaqati wat tilawati wal mudarasati wal i'tikafu la siyama al-'ashr al-awakhir wa fiha lailatul qadri wa yaqulu fiha Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni wa yaktumuha wa yuhyiha wa yuhyi yawmaha kalailatiha wa yahrumul wisalu fis shaum. Kemudian di antara sunnah-sunnahnya ketika seorang mau melakukan puasa adalah wal ightisalu in kana alaihi ghuslun qabla subhi. Bagi orang yang mempunyai tanggungan mandi wajib, dia disunnahkan untuk mandi dulu sebelum masuknya waktu subuh. Jadi tidak wajib ya seseorang kalau misalkan malam hari berhubungan badan dengan istrinya, di malam hari dia ihtilam, di malam hari misalkan dia itu suci dari haid, suci dari nifas, dia ada tanggungan untuk mandi wajib, maka disunnahkan untuk mandi sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kalau misalkan dia mengakhirkan mandi tersebut sampai masuk waktu subuh, kemudian dia mandi, puasanya sah-sah saja. Nah, cuma nanti masalahnya ketika seorang yang haid ataupun nifas, dia suci misalkan sebelum subuh, dia harus mandi cepat-cepat karena ada tanggungan sholat isya. Nah, ya, beda dengan misalkan orang yang junub, karena misalkan sebelumnya dia sudah sholat di awal waqt, sudah sholat di awal waktu, maka ketika itu dia tidak wajib cepat-cepat mandi. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya sudah sholat isya, orang yang junub itu, kemudian di tengah malam dia junub, di tengah malam dia ihtilam, di tengah malam dia berhubungan badan dengan istrinya, maka disunnahkan untuk mandi sebelum waktu subuh. Nah, tidak wajib, disunnahkan saja. Baik.
bohong, riba, hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Nah, cuma berhubung seseorang itu melakukan puasa, ini lebih ditekankan lagi ya, karena berkaitan dengan puasanya sunnah untuk ditinggalkan, tapi untuk zatnya wajib untuk ditinggalkan.